Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psoriasis dan anxiety. Ya, sebelum saya mulai, silahkan sekali lagi buat teman-teman yang tetap setia, ya biarpun channel saya ya begini adanya, yang penting saya tetap memberikan saling sharing, memberikan motivasi, terus pengalaman saya yang sudah sembuh, sehat kembali dari asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Ya, saya buatkan video, semoga kalian keadaannya lebih baik, bisa lebih baik dan lebih baik, sehat, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Nah, di video kali ini nggak berpanjang lebar, di hari Jumat tanggal berapa ya, 16, udah agak siang ya, biasalah pagi bangun terus aktivitas, terus jalan pagi. Di video kali ini aja saya akan memberikan itu aja, motivasi ya kan, motivasi untuk kita teman-teman semua ya kan, motivasi penyemangat hidup, afirmasi positif buat kita yang mengalami asam lambung GERD yang disertai gejala psoriasis dan anxiety itu bisa lepas, bisa kuat, bisa menerima, bisa berdamai dengan keadaan kita. Sekali lagi, sakit kita itu emang proses panjang. Sebelum kita sakit juga kita sudah mengalami, dalam arti bagi saya pribadi, sepengalaman saya itu ya menyanyiakan, dalam arti menyanyiakan itu harusnya kita memandang hidup itu lebih positif, menerima dengan keadaan yang digariskan oleh Sang Pencipta. Terus kalau berusaha itu, bagi saya berusaha misalnya ekonomi atau apa ya, semaksimal yang kita bisa, tapi jangan sampai dibuat stres ya kan. Kita sudah berusaha maksimal ya Ibu, tapi jangan dibuat beban atau stres. Nah, itu akan menimbulkan dalam arti kecemasan ekonomi, terus pikiran-pikiran yang nggak perlu, karena hidup itu cuma satu kali ya kan. Jangan melihat kenikmatan orang lain atau sirik dengan kenikmatan orang lain. Lebih baik kita fokus, bisa menerima, banyak bersyukur ya kan. Jadi motivasi positif buat kita yang sudah sakit atau sudah di tengah perjalanan untuk sembuh, sekali lagi kalian rubah pola pikirnya, rubah pola hidupnya. Pikiran-pikiran negatif itu kita lepaskan ya kan. Terus kalau baru mengalami sakit, kita kuatkan mentalnya. Saya pasti bisa lepas dari sakit ini, saya bisa sembuh dari sakit ini, saya bisa ya kan, saya bisa. Nah, itu kata saya bisa itu harus selalu dicamkan setiap hari. Terus kalau datang sensasi dan gejala, ya sudah, saya selalu tanamkan di diri saya sembuh, saya sehat, saya tidak apa-apa, saya sembuh, saya sehat, saya tidak apa-apa, nanti akan hilang sendiri. Dan nyatanya sensasi dan gejala itu akan pergi dengan sendirinya. Sedangkan itu cuma datang dan lewat aja, datang dan lewat. Dan kita terakhirnya bisa berdamai dalam keadaan, dalam arti itu ya sudah, kita tahu sakit kita ini, saraf-saraf kita ini memang terganggu. Kalau misalnya datang, ya misalnya seperti ada hal-hal yang memang tidak nyaman, sensasi datang, ya sudah, kita berdamai aja dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan, dalam arti berdamai, ya sudah, kita nikmati tuh segala sensasi dan gejala yang ada, nikmati aja di tubuh kita, tapi ikhlas tanpa dibarengi rasa kecemasan. Kalau sudah bisa mengontrol kecemasan, itu bisa berdamai aja. Oh ya, ini datang nih, lagi datang, ya sudah, kita kontrol pikiran kita kontrol emosi kita, terus kita jaga pola hidup kita ya kan. Itu sensasi dan gejala tuh akan hilang berlahan. Sekali lagi yang seperti tadi bilang, akan datang dan lewat aja. Datang lewat seperti itu.
Kalau sudah bisa mengontrol di fase selanjutnya itu ya sudah, kita berdamai aja. Kalau misalnya datang ya sudah, santai, kita paham tanpa perlu berkeluh kesah yang berlebihan. Nah, afirmasi positif itu memang sangat, bagi saya, sepengalaman saya itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk kita yang mengalami asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Itu sangat dibutuhkan untuk memotivasi pikiran kita, sekali lagi memotivasi pikiran kita biar tubuh kita merespon. Kalau pikiran kita diisi dengan hal positif, tubuh kita akan merespon tuh. Saraf-saraf kita akan merespon, oh ya saya sakit. Kalau kita bilang ke saya sakit, oh saya nanti ini, itu akan merespon negatif. Tapi kalau pikiran kita isi dengan gue bisa sembuh nih, saya bisa nih, gue kuat nih, gue nggak apa-apa, gue bakalan sakit ini bakalan hilang. Itu merespon kan, merespon saraf kita dengan hal-hal yang positif. Itu aliran darah juga akan lancar tuh. Aliran darah semalam itu akan lancar, pikiran tenang. Saya penuh keyakinan, dalam arti penuh keyakinan itu ya saya suatu hari nanti pasti sembuh dan akan sembuh, seperti itu. Nah, sekali lagi, biarpun sensasi itu mencolek-colek ya tidak apa-apa. Ayo mari Pak, selagi kita bisa berdamai, ikhlas, memahami diri kita, terus ya sudah berdamai, sekali lagi berdamai. Oh ini datangnya ya sudah, kita tangani dengan segera, terus santai. Ini paling datang sebentar doang, ntar akan lewat. Kalau pikiran kita agak stres ya sudah, misalnya datang ya sudah, gejala psikosomatisnya itu datang ya sudah, kita berdamai, santai, seperti itu. Sekali lagi, nggak panjang lebar, afirmasi positif itu perlu terus selalu ditanamkan setiap hari, setiap saat lah ya kan. Saya bisa, saya pasti bisa, oh saya pasti sembuh, saya pasti sehat kembali seperti sedia kala. Oh ini datang, oh ini bakalan lewat nanti, saya nggak apa-apa, saya kuat, saya sehat, seperti itu. Oke kawan, jadi afirmasi positif itu harus ditanamkan di pikiran kita setiap hari, setiap saat, biar saraf-saraf kita, peredaran darah kita itu diisi dengan hal positif. Jadi kita lebih tenang, lebih lapang pikiran kita, fisik kita lebih kuat menghadapi hidup yang cuma satu kali. Buat apa kita harus selalu diisi dengan hal yang negatif, kecemasan terus, ya kan? Dibalik, sekarang harus dibalik, kalian harus kuat. Oh saya nggak apa-apa nih, saya harus bisa nih, saya harus bisa kerja nih, saya harus bisa bersosialisasi lagi seperti sedia kala. Oh ya, saya mau ibadah lagi di masjid, ya udah lakukan aja. Saya mau jalan-jalan sama keluarga, ya kan, saya mau happy. Jangan mengurung pikiran kita dengan hal negatif, mengurung fisik kita di kamar terus, mengurung fisik kita di rumah terus. Ya, sekali lagi afirmasi positif diulang-ulang terus di pikiran kita, diulang-ulang terus setiap hari, setiap saat. Saya bisa, saya kuat, saya sembuh, saya tidak apa-apa, saya bisa melalui hal ini, ya kan. Yang terakhirnya ya sudah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan, diri mental, keikhlasan, dan dijabah doa kita untuk sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin. Oke kawan, itu yang bisa share afirmasi positif, motivasi positif di pagi hari ini. Semoga kalian sekali lagi semangat, sehat kembali seperti sedia dan dijaga 30 sehatnya. Ya, selalu beristighfar, sekali beristighfar, bersyukur dan berdoa, beristighfar, bersyukur dan berdoa. Udah pokoknya diulang-ulang itu. Sudah kita praktekkan, kita pahami, kita isi dengan hal positif. Lagi beristighfar, bersyukur dan berdoa. Ya, salam sehat, tetap optimis. Hidup cuma satu kali. Pilihan di tangan Anda. Hilangkan itu kecemasan berlebih. Diisi dengan hal positif. Saya bisa, saya sanggup, saya kuat, saya pasti sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin. Tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.